Halo Ultimates, selamat datang kembali di Meja Redaksi. Kami telah menyiapkan berita terbaru hanya untuk Anda. Bersama saya Fahira Nurul, inilah Meja Redaksi. Ultimates, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi baru kerap bermunculan setiap harinya. Ada pula kampus yang menciptakan inovasi baru yang berguna untuk mengubah air limbah menjadi air bersih. Kira-kira bagaimana ya tahapannya? Mari saksikan liputan berikut. Ultimates, saat ini saya sedang berada di Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong, Kota Tangerang. Kampus ini membuat suatu inovasi teknologi yang dapat mengolah air limbah menjadi air bersih. Air yang sudah diolah ulang dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Teknologi ini tentunya menarik perhatian masyarakat kampus karena dinilai dapat membawa banyak sekali dampak positif. Mari kita berbincang dengan Pak Darman, selaku manajer Building Management dalam merancang teknologi ini. Air sebenarnya mendaur ulang air itu sistemnya air limbah yang semua limbah yang ada di kampus itu kita daur ulang dan bentuk penyaringan dengan sistem bakteri. Jadi ada berapa tahap yang kita lakukan di situ dari tahap air masuk sampai tahap air sudah siap dipakai lagi. Jadi pemakaian air di sini dalam tanda kutip kita tidak bersentuhan langsung dengan kita. Di seluruh pembuangan gedung itu masuk ke dalam unit STP namanya kita namakan. Dari situ diproses ada pemberian bakteri atau oksigen apa segala macam, nanti diendapin, disaring sampai bisa dipakai kembali. Itu secara singkatnya air untuk ke masa depan. Misalnya kita menghemat air itu dari sistem ini ya kita bisa menghematnya sampai 40 atau 50% dari pemakaian air gedung. Jadi mungkin kalau dikembangkan ke depan ya kita tetap memperhitungkan jumlah limbah. Berikut tanggapan dari salah satu mahasiswi UMN. Sekarang aku baru tahu banget kalau ada teknologi yang bisa mengubah air limbah jadi air bersih di UMN. Sebelumnya aku nggak tahu. Kayak misalnya di daerah-daerah gitu. Menurut aku ini benar-benar salah satu inovasi yang baik sih. Jadi mereka yang mungkin nggak, kayak misalnya di daerah-daerah gitu. Menurut aku ini benar-benar salah satu inovasi yang baik sih. Wah, ternyata teknologi kampus tersebut sangat inovatif dan bermanfaat ya. Whitney Karnisa, Sherlina Purnamasari melaporkan untuk UMN TV. Wah, tentunya teknologi inovatif tersebut dapat membawa dampak yang positif bagi kita. Sumber daya yang kita miliki, jangan lupa untuk dimanfaatkan dengan baik ya. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates, apakah Anda pengguna ojek online? Sepertinya mulai saat ini Anda harus menyiapkan anggaran yang lebih besar karena Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online di sejumlah wilayah. Berikut liputannya. Ekonomi yang lebih besar. Pasalnya pengguna ojol akan berkurang. Pemerintah telah memastikan bahwa tarif ojek online akan naik pada 29 Agustus 2022. Tarif ojol yang baru ini diatur dalam 3 zona berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan batas bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama. Adapun hal ini dilakukan sesuai yang sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu bagaimana ya tanggapan mahasiswa UMN atas penyesuaian tarif tersebut? Berikut tanggapannya. Gak ada kendaraan pribadi buat ngakses ke kampus sih, jadi lebih memilih pakai ojek online. Nggak setiap saat mau ke suatu tempat tuh aku bawa motor. Jadi kadang butuh ojek online juga dan kadang nggak ada yang nganter sih. Suka aja gitu pakai layanan yang dibuat dari origin dari Indonesia gitu. Aku tahu dari media sosial sih. Suka di sosmed tuh ada seliweran. Internet sih dari Instagram. Kalau naik segitu agak bikin kaget customer juga sih kayak gitu. Shock, tapi ya gimana? Sekarang juga promo-promo gitu udah nggak ada ya. Jadi ya mau nggak mau harus dibayar sih.
menjadi mahasiswa ataupun secara pribadi itu memberatkan banget gitu loh. Mau nggak mau tetap pakai ojol. Kalau kepepet ya naik ojol, tetap akan pakai juga. Jangan terlalu sering aja sih. Jadi kalau misalnya memang jaraknya dekat, ya udah jalan kaki aja. Toh sehat. Ya Ultimates, kenaikan tarif ojek online ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para mitra ojek online. Mereka berharap hal ini tidak akan berimbas langsung pada sepinya orderan maupun penumpang. Gabriela Yesika dan Salma Permata melaporkan untuk UMN TV. Yakni Gojek dan Grab mengatakan. Ultimates, jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, penggunaan baterai mobil listrik yang terbatas dapat menyisakan sampah. Namun ternyata limbah tersebut bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Lantas, apakah kegunaannya? Mari kita simak liputannya. Ultimates, saat ini penggunaan mobil listrik sudah mulai berfungsi dan akan banyak yang menggunakan. Namun, akan terjadi pencemaran lingkungan jika limbah baterai mobil listrik tidak diolah dengan benar. Maka dari itu, selain harus mempersiapkan penggunaan mobil listrik, pengolahan limbah baterai mobil listrik juga harus diperhatikan agar mengurangi beban sampah baterai mobil listrik. Salah satu cara pengolahan limbah baterai mobil listrik adalah dengan dijadikan sebagai bahan bangunan. Namun, apakah bahan tersebut bisa bertahan lama? Serta, apakah pengolahan limbah tersebut memiliki dampak positif atau negatif? Berikut penjelasan dari Bapak Hafrizal Okta Ade Putra, penanggung jawab Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Taman Siswa Padang. Dampak pasti ada itu. Dari sisi pengolahan, saya misalnya contohkan limbah lainnya, limbah plastik gitu, bisa meningkatkan pendapatan secara global ya, datanya yang sudah terhitung secara global itu hampir 4,5 triliun US dollar gitu, per tahun yang harusnya terbuang sehingga menjadi bernilai ekonomis itu. Ada namanya konsep ekonomi sirkular, itu adalah bagaimana sumber daya itu dapat dipakai selama mungkin atau menggali nilai maksimum dari penggunaan atau kemudian memulihkan meregenerasi produk atau bahan yang sebelumnya tidak terpakai bisa digunakan. Dia memiliki umur ekonomis yang hanya kurang lebih 5 tahun atau 100.000 kilometer perjalanan, dan itu harus diganti dengan baterai yang baru. Pengolahan limbah baterai mobil listrik ternyata memiliki dampak yang positif. Selain menyelamatkan lingkungan, di masa yang akan datang, pengolahan limbah tersebut juga akan berdampak pada perekonomian negara. Ivana Marsintauli, Kelly Stefani melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, ternyata sampah baterai mobil listrik berdampak cukup besar dalam membantu perekonomian negara. Semoga pun rancangan tersebut dapat segera dilaksanakan. Berita selanjutnya, Ultimates tahu nggak sih, salah satu kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh generasi muda sekarang adalah hustle culture. Lantas, apa itu hustle culture dan apa penyebabnya? Mari kita simak liputannya. Saat ini, Indonesia memasuki periode bonus demografi yang ditandai dengan banyaknya populasi masyarakat dengan usia produktif. Salah satunya para generasi muda. Dengan tingginya populasi dari generasi muda yang semakin produktif, persaingan antar individu pun semakin meningkat, yang mengakibatkan timbulnya persaingan dan berujung pada ciptanya tren gaya hidup yang disebut hustle culture. Berikut tanggapan dari Bu Laki selaku psikolog terkait tren yang sedang terjadi di generasi muda sekarang. Budaya kompetisi yang rasanya kita hadapi, terutama pada mahasiswa, itu juga rasanya tidak terus bergulir gitu ya, sehingga membuat kita merasa, oh aku harus sibuk, aku harus kelihatan, aku harus ambil semua project gitu ya, aku harus ikut UKM A, B, C gitu ya, biar aku bisa menghasilkan sesuatu atau terlihat sibuk gitu tadi ya.
Fenomena ini pertama kali ditemukan pada tahun 1971 dan semakin berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Terlebih lagi, dengan keadaan sekarang yang membuat fenomena ini menyerang generasi muda, terutama para mahasiswa. Lantas, apa yang mereka rasakan setelah mengalami hustle culture? Oke, kalau dari aku sendiri, aku merasakan sebuah pressure sih sebenarnya. Pressure-nya itu bisa dari diri aku sendiri dan juga sosial. Kayak aku tuh pengen banget kerja terus-terusan biar aku bisa menghasilkan sesuatu, biar nggak bisa kayak membuat aku down aja gitu. Soalnya kayak aku pengen banget menghasilkan sesuatu gitu dari kerja kerasku. Makanya aku bekerja keras banget gitu. Hustle culture dapat dihindari dengan bekerja secara cerdas, supaya tidak mengalami burnout serta stres dan berlebihan. Dengan cara tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, menghindari media sosial untuk sementara waktu, dan merasa cukup ketika melakukan pekerjaan apapun. Afiq Walid, Anindita Purwania, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam dan Pipox besok jam 7 malam hanya di UMN TV. Saya Fahira Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.